Aku bukan putri pangeran ketujuh. Aku bukan anaknya. Aku bukan saudara perempuan Chen Yu. Aku lahir di bulan keempat tahun Yihai. Kakak Satria jubah teratai kita bukan kakak beradik. Kamu bisa menyukaiku sekarang. Buki. 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 Kak Lin, selamatkan dia. Apa yang terjadi? Selamatkan dia. Apa yang sedang terjadi? Aku sedang merapikan barang-barang. Ketika aku melewati kamar Buki dan melihat seorang pria berpakaian hitam keluar dari kamarnya. Aku masuk untuk melihat dan menemukannya bernapas dengan lemah. Racun ini sangat kuat. Jika kamu terlambat 1 menit kamu akan menemukan mayatnya. Bisakah dia disembuhkan atau tidak? Aku khawatir meskipun ada penawarnya itu akan terlambat. Jarum perak hanya bisa melindungi napas terakhirnya di dadanya. Aku takut dalam beberapa jam. Napas itu akan hilang juga. Waktu dan subtitle disediakan oleh tim Stay With Me Vicky. Racun lagi. Racun lagi. Pasti dari orang-orang yang menargetkanku. Pasti orang-orang yang menargetkanku yang meracuni Buki. Benar kan? Kak Lin. Aku akan mengantar Buki kembali ke kamarnya. Berpura-puralah bahwa kamu tidak pernah merawatnya. Oke. Buki. Aku tahu bahwa ibuku yang membunuhmu. Tapi dia adalah ibuku. Lelangnya besok. Aku punya rencanaku. Aku tidak bisa membiarkan Pangeran Ketujuh tahu bahwa ibuku membunuhmu. Ini. Ini lentera kelinci favoritmu. Aku akan membakarmu 1. Membakarmu 1 setiap tahun.
Kakak tertua. Aku baik-baik saja. Ini bagus. Kakak tertua. Kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Buki. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak membawamu ke ibu kota. Mungkin kamu bisa. Kamu masih bisa menjadi pengemis yang bahagia di Sizhou sekarang. Kamu masih bisa menjadi orang yang bahagia. Ini salahku. Ini salahku. Maafkan aku. Maafkan aku. Tuan muda ini, semua catatan tentang Biluotian yang Anda minta. Tuan muda. Baru saja, aku mendengar para penjaga mengatakan sesuatu terjadi di Manor Mo. Apa yang terjadi? Mo Ruofei telah diracuni. Dan dia sekarat mereka, bilang dia, hanya punya 3 hari untuk hidup. Bagaimana dengan Buki? Apakah dia baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja, jika ada yang salah dengannya. Manor Mo pasti akan segera melaporkannya ke manor kita. Apakah mereka sudah menangkap orang yang meracuninya? Belum. Ayo pergi ke Manor Mo dan periksa. Yuer. Pangeran meminta Anda. Guru, aku mendengar bahwa Mo Ruofei diracuni. Aku khawatir ini akan mempengaruhi lelang besok. Aku akan pergi ke Manor Mo dan akan segera kembali. Jangan khawatir, Mo Ruofei baik-baik saja. Ayo temui pangeran bersamaku. Ayah, apakah Anda memanggil saya? Karena lelang untuk perbendaharaan kekaisaran? Anakku pintar. Ini memang tentang itu besok. Anda harus menyerahkan hak untuk mengedarkan dana pemerintah kepada keluarga Zhu. Ini yang telah aku dan Liu Mingyue sepakati. Kesepakatan ayah dan Liu Mingyue sebenarnya akan melibatkan keluarga Zhu. Guru begitu yakin bahwa Mo Ruofei baik-baik saja tadi. Lalu Mo Ruofei diracuni. Juga strategi Anda, bukan? Ayah. Aku tahu Anda ingin menggunakan Manor Mo untuk melawan Liu Mingyue. Tapi ada banyak hal yang tidak aku pahami. Silakan katakan. Aku tahu kamu tidak sabar. Tapi jangan khawatir. Segera aku akan memberitahumu semuanya. Mengapa kita masih harus menunggu? Apakah ini tentang harta Biluotian? Bagaimana kamu bisa menebak? Itu terkait dengan Biluotian. Mingyue Villa mencoba membunuh Hua Buki, tetapi kamu bisa memaafkan Liu Mingyue. Saya menebak. Itu pasti sesuatu yang lebih penting daripada Hua Buki. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memiliki Biluotian akan menguasai dunia. Ayah raja ingin aku memiliki harta itu, dan memperebutkan tahta kekaisaran. Yuer. Karena kamu menebak semuanya dengan benar, aku akan berhenti menyembunyikannya darimu. Liu Mingyue memang menggunakan Biluotian sebagai syarat, jadi aku memaafkannya. Dan juga menyerahkan hak mengelola perbendaharaan kekaisaran kepada keluarga Zhu. Aku pikir kesepakatan ini sangat berharga. Jadi besok, lakukan saja apa yang kukatakan, ayah raja. Aku tidak ingin tahta. Tidak peduli apakah kamu menginginkan tahta atau tidak. Kita akan membahasnya setelah kita menemukan harta Biluotian. Jika tidak, apakah kamu menginginkan tahta atau tidak? Semua itu hanya akan menjadi kata-kata kosong. Yuer.
Meskipun kamu tidak menginginkan tahta, besok kamu masih harus menyerahkan hak mengelola perbendaharaan kekaisaran kepada keluarga Ju. Jangan lupa, adalah Liu Mingyue yang menyelamatkan dan membangunkanku. Dimengerti. Xiu Chun. Buki. Xiu Chun. Apakah kalian berdua masih tidur? Buki. Buki. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Xiu Chun. Xiu Chun. Buki telah diracuni. Kamu di mana? Aku akan mencari semua orang. Jangan pergi. Aku tidak bisa disembuhkan. Jangan berkata begitu. Orang yang melakukan ini memberitahuku. Sepupu Yun. Aku benar-benar tidak bisa disembuhkan. Jangan berkata seperti Adio. Saudari Buki katakan padaku, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan mencarinya dan mendapatkan penawarnya. Kalau dia tidak memberikannya padaku, aku akan memukulinya sampai dia melakukannya. Sepupu Yun. Kamu tidak boleh memukulnya. Kamu kenal orang ini? Sebenarnya, aku cukup bahagia sekarang. Kamu baik-baik saja? Pencuri. Jangan lari. Aku tidak meninggalkanmu, aku tidak kabur. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi ada orang lain di hatiku. Sebelum aku bertemu dengannya, aku sudah mengaguminya. Lalu, dia menyelamatkanku berkali-kali. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Hanya ada ruang untuknya di hatiku. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Selama kamu hidup, kamu bisa mencintai siapa saja. Aku akan pergi mencari ksatria jubah teratai untukmu sekarang. Kamu tidak bisa menemukannya. Dia hanya akan muncul ketika tidak ada orang di sekitar. Dia akan berbicara denganku diam-diam. Akan sangat menyenangkan jika aku bisa menikah dengannya, memakai gaun pengantin merah. Bukankah itu luar biasa? Jangan khawatir. Aku akan mencarinya untukmu. Jika kamu ingin dia hidup, serahkan dia padaku sekarang. Siapa kamu? Sepupu Yun. Dia di sini untuk menyelamatkanku. Percayalah padanya. Oke. Ini penawarnya? Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu berikan padanya? Kamu bilang bisa menyelamatkannya. Kenapa dia kemari? Tuan muda. Tuan Yura, dia tidak mati. Tenang dan biarkan aku menjelaskan. Berhenti dengan omong kosongmu. Aku memberinya pil pura-pura mati. Pil pura-pura mati bisa menghentikan penyebaran racun. Pil pura-pura mati. Pil pura-pura mati hanya bertahan 7 hari. Dia harus dibangunkan dalam 7 hari. Kalau tidak, dia benar-benar akan mati.
Tuan muda identitasnya sangat istimewa. Kalau ada yang tahu dia tidak mati hari ini, hidupnya akan lebih sengsara di ibu kota. Saya perlu dan memangnya pergi dari sini untuk membersihkan. Kenapa? Apakah kamu tahu seberapa besar dampaknya bagi Momanor jika pangeran ketujuh tahu tentang kematiannya? Siapa kamu? Kenapa kamu tidak muncul lebih cepat kalau bisa menyelamatkannya? Tuan muda, kasus ini rumit dan sulit menjelaskannya padamu. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, ingat apa yang saya katakan. Kuburkan dia secepatnya dan saya akan membawanya pergi. Oke, adik Buki bilang aku harus percaya padamu. Kalau kamu bisa menyelamatkannya, aku akan lakukan apa saja. Saya belum bisa membuka identitas saya. Saya harus merepotkanmu, Tuan muda. Adik Buki, berapa banyak lagi rahasia yang kamu punya? Siapa yang ingin meracuni dan menyakitimu? Kenapa kamu tidak mau memberitahuku? Siapa orang yang ingin kamu lindungi? Orang yang ingin kamu lindungi adalah Ksatria Jubah Teratai. Seharusnya aku menebak itu Ksatria Jubah Teratai. Ksatria Jubah Teratai adalah satu-satunya orang di Momanor yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Dia pasti yang meracunimu. Adik Buki, berapa banyak cinta benci yang kamu punya dengannya. Ketika dia datang mencarimu, dia membiarkanmu pingsan di halaman. Dia memberimu empedu ular tapi harus melewati tanganku. Tubuhmu diracuni. Tapi tanganmu masih memegang lentera kelinci yang dia berikan. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa dia meracunimu kalau kamu sangat mencintainya? Nyonya. Jam berapa sekarang? Jam 7 pagi. Aku akan memberitahu sepupu dan nyonya bahwa nyonya telah diracun sampai mati. Aku akan tanya mereka, apakah ingin memberitahu Pangeran Manor sekarang atau tunggu sampai setelah lelang uang pemerintah. Nyonya sudah pergi ikut lelang uang pemerintah. Jangan khawatir tentang itu, pergi beritahu sepupu. Dia yang akan memutuskan semuanya. Nyonya. Cepat. Ya. Ahlang, bagaimana ini bisa terjadi? Buki, bagaimana dia tiba-tiba mati? Sepupu, sepertinya kamu benar-benar tidak diracuni. Kamu sebenarnya tidak pernah diracuni. Jika aku tidak pergi mencari penawar racunmu, aku tidak akan pernah pergi. Jika aku tidak pergi, Ksatria Jubah Teratai tidak akan punya kesempatan untuk masuk dan meracuni Buki. Bagaimana kau tahu kalau Ksatria Jubah Teratai yang meracuninya? Ketika aku menemukannya, dia masih memegang lentera kelinci itu. Lentera itu diberikan oleh Ksatria Jubah Teratai. Dia tahu siapa yang meracuninya. Tapi dia tidak mau memberitahuku apapun. Orang yang ingin dia lindungi, siapa lagi kalau bukan Ksatria Jubah Teratai? Saudara sepupu, kenapa kau berpura-pura diracuni? Apa yang sebenarnya kau coba lakukan? Xiu Chun, bilang pada Paman Mo untuk membeli peti mati dan mendirikan panggung pemakaman untuk orang luar. Katakan kalau nyonya kedua dari keluarga Mo tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Baik. Kalau Buki akan dikuburkan, bukankah seharusnya kau bertanya pada Pangeran Ketujuh dulu? Kaisar tidak memberi Buki gelar apapun. Buki tetap menjadi nyonya kedua di Manor Mo. Manor Mo yang akan mengurus urusan pemakaman. Aku akan pergi ke Manor Pangeran, tapi aku akan menunggu sampai setelah lelang uang pemerintah sebelum bertemu Pangeran. Ahlang, kau tahu kalau Villa Mingyue yang meracuniku,
Aku hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan mereka dengan cara mereka sendiri. Aku akan memberitahumu alasannya lain kali. Karena kau tahu seseorang meracuninya. Mengapa kau tidak melindunginya dengan lebih baik? Dan malah membiarkannya menjadi korban dalam pertarungan ini demi kas negara. Apa kau pikir aku mau begitu? Yang mulia telah tiba. Hormat kepada yang mulia. Kalian semua boleh bangkit. Terima kasih yang mulia. Hari ini ayah tidak enak badan. Jadi sebagai putra mahkota aku yang akan menjalankan lelang ini. Ini juga pertama kalinya aku menjalankan lelang kas negara. Aku ingin membantu kaisar menghemat uang. Oleh karena itu tempatnya diadakan di manor kita. Jika ada sesuatu yang kurang mohon dimaklumi. Yang mulia terlalu sopan. Untuk mencegah persaingan ketat, setiap peserta lelang hanya diberi 3 kesempatan untuk menawar. Total waktu adalah 1 batang dupa. Ketika giliranmu untuk menawar, kau harus langsung memberikan penawaran. Orang dengan penawaran tertinggi menang. Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana kita harus menghitungnya? Bagaimana kita bisa mengetahui batas bawah lawan kita? Ini kan meminta kita untuk bertarung dengan keuntungan serendah mungkin dalam memberikan penawaran kita? Benar kan? Xiao Liu. Pelelangan dimulai sekarang. Item pertama. Hak untuk membeli dan menjual wewangian istana. Item terakhir yang akan dilelang akan dimulai sekarang. Hak untuk mengelola perbendaharaan kekaisaran. Bukan katanya Mingyue Villa dan Mo Manor bersaing untuk ini? Mengapa Mingyue Villa tidak bersaing dan malah Ju Manor yang maju? Siapa tahu permainan apa yang sedang dimainkan oleh kedua keluarga itu? Mo Manor 4 juta tael. Ju Manor 4 juta tael. Pada penawaran pertama dia sudah membayar 1 juta tael, lebih banyak dari harga tahun lalu. Apakah mereka masih akan mendapat untung dengan ini? Bukankah kedua keluarga ini mengerahkan segala upaya di sini? Masih ada 2 penawaran lagi. Bisakah kamu menebak berapa harga terakhirnya? Mo Manor 5 juta tael. Ju Manor 52 juta tael.
Mo Manor 8 juta tael. Ju Manor 8 juta dan 300 tael. Mereka hanya menawar 300 tael lebih banyak? Apakah keluarga Ju dari Jiangnan memiliki mata 1000 mil, sehingga mereka bisa melihat harga penawaran maksimum keluarga Mo? Pasti ada sesuatu, jangan bicarakan itu. Pasti ada sesuatu. Baik, selamat kepada keluarga Ju karena mendapatkan hak untuk mengedarkan dana pemerintah. Bendahara Ju karena keluarga Ju mendapatkan hak untuk mengedarkan dana pemerintah. Anda harus segera membayar 20% dari penawaran Anda ke kas negara. 80% lainnya harus dibayar dalam waktu setengah bulan. Jika tidak, penawaran gagal, Bendahara Ju. Harap siapkan uang penawaran segera agar saya bisa melaporkannya kepada Kaisar. Jangan khawatir Yang Mulia, dalam 7 hari uang pasti akan dibayar. Sangat bagus. Liu Mingyue. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan mengenai pengedaran dana pemerintah. Mengenai Biluotian Anda mungkin tidak akan mengecewakan saya, benar? Jangan khawatir, begitu penawaran selesai. Saya akan membawa Anda ke Biluotian. Yang Mulia. Pulang dulu. Yang Mulia, orangnya sudah datang. Yang Mulia, saya tidak bisa merawat Buki dengan baik. Harap hukum saya. Apa yang terjadi dengan Buki? Cepat bicara. Ada lebih dari satu pembunuh dari Mingyue Villa yang datang untuk membunuh saya. Mereka memasuki Mo Manor tadi malam dan meracuni Buki sampai mati. Buki sudah mati. Apa yang kau katakan? Ulangi lagi. Mingyue Villa menyusup ke Mo Manor dan membunuh Buki. Tolong selidiki Mingyue Villa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah bilang untuk melindungi Buki? Bukankah kau bilang punya rencana sempurna? Aku tidak pernah menyangka mereka juga akan menyerang Buki. Ada kelalaian dalam keamanan, mohon maafkan hamba pangeran. Apa maksudmu dengan kelalaian dalam keamanan? Jelaskan dengan jelas. Yang Mulia Yunlang kembali ke Manor antara pukul 3 dan pukul 5 pagi. Buki sudah mati, obat apapun tidak akan berguna. Tolong kendalikan kesedihanmu. Yang Mulia, Mengapa ini bisa terjadi?
Salam hormat yang mulia. Aku dengar kau menemukannya. Ya. Ketika aku mencarinya pagi ini, aku menemukan bahwa dia sudah batuk darah banyak saat itu. Tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya saat itu. Yang meracuninya adalah ksatria jubah teratai. Tolong bantu aku menemukan ksatria jubah teratai. Aku harus membunuhnya. Apa buktimu bahwa itu ksatria jubah teratai? Ketika aku menemukannya, dia memegang lentera kelinci. Ksatria jubah teratai yang memberinya lentera itu. Buki tahu siapa yang meracuninya, tapi dia menolak memberitahuku. Siapa lagi yang ingin dia lindungi selain ksatria jubah teratai? Apakah dokter forensik sudah datang? Kami belum memanggil dokter forensik, mohon petunjuk yang mulia. Kami punya tabib kerajaan dari Akademi Medis Kekaisaran Tabib Wang dari Hui Chun Hall. Dan Saudara Lin dari Yaoling Manor, apakah Anda ingin kami mengundang mereka semua ke sini? Identitas Buki istimewa, panggil Nyonya Lin ke sini. Paman mau bawa Saudara Lin ke sini, ya? Salam hormat yang mulia. Salam hormat yang mulia. Tolong cari tahu bagaimana Buki meninggal, kami akan sangat berterima kasih. Jangan khawatir, aku pasti akan mencari tahu mengapa adik Buki meninggal. Nyonya Lin, tolong periksa juga hatinya. Baik. Tuan muda, jangan biarkan dia menusuk hatinya. Racunnya belum sampai ke jantung. Tunggu. Adik Dansha, biar aku yang melakukannya. Aku ingin melihat Buki sekali lagi. Kamu tidak tahu cara menggunakan jarum, biar aku saja. Nona Lin, ada apa? Tidak ada.
Yang mulia, adik Buki diracun dengan bisa dari ular pit viper dan bunga 5 tersembunyi. Racun-racun ini kebanyakan berasal dari utara. Aku akan pergi mencari di kamar Buki. UR. Masalah ini akan kuserahkan ke pengadilan peninjauan hukum untuk diselidiki. Kembalilah ke Manor dan beristirahatlah bersamaku. Ayah. Aku ingin mencari di kamar Buki. Tidakkah kau ingin pergi? Aku takut pemandangan itu hanya akan membuatku lebih emosional. Juga, kau sudah kelelahan karena penawaran pemerintah pagi ini. Kau sebaiknya pergi beristirahat. Aku tidak lelah. Bersikap seolah kau tidak ada. Dari prefektur Sizhou ke gerbang Tianmen. Dari gerbang Tianmen ke lorong selatan ibu kota. Selama aku dalam kesulitan, kau akan datang untuk menyelamatkanku. Hanya kau yang bisa membuatku merasa aman. Bagaimana aku bisa bersikap seolah kau tidak ada? Lentera itu dinyalakan tidak lama yang lalu. Jika kau tidak keluar, aku akan terus menunggu di sini. Mengapa kau? Bisa siapa saja, tapi mengapa harus kau? Kembalikan ksatria jubah teratai padaku. Kembalikan dia padaku. Ahlang memberitahuku bahwa lentera itu dari ksatria jubah teratai. Buki terus memegangnya sebelum dia meninggal. Pasti ada alasannya. Mungkin kata-kata Ahlang ada benarnya. Buki dulunya seorang pengemis bersama Hua Jiu dan kemudian menjadi pelayan di Manor Yaoling. Bagaimana dia bisa mengenal ksatria jubah teratai? Orang ini pasti sangat mencurigakan. Mengapa aku ingat kau bilang Satria Jubah Teratai menyelamatkanmu di gerbang Tianmen? Jika dia benar-benar pelakunya, mengapa dia ingin membunuh Buki? Tidak jelas mengapa ksatria jubah teratai muncul di gerbang Tianmen. Mungkin dia memiliki hubungan dengan Villa Mingyue. Dia membunuh Buki dan kemudian menyalahkan Villa Mingyue. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau tidak hanya terampil dalam bisnis tetapi juga bisa memecahkan kejahatan. Yang mulia ksatria jubah teratai mengaku sebagai pejuang tunggal. Desas-desus juga mengatakan bahwa dia membunuh orang tak bersalah. Bagaimanapun rumahmu akan memposting hadiah besar untuk menangkapnya. Kebenaran akan terungkap ketika dia ditangkap. Baiklah. Maka lakukan seperti yang kau katakan. Buki masuk ke rumahmu untuk menjadi seorang nyonya juga hanya rencana untuk mempercepat segalanya. Temukan tanah yang baik untuk menguburnya. Siapa yang melakukannya? Jika aku tahu siapa itu, orang itu pasti akan mengalami neraka hidup. Yang mulia, mengapa Anda meminta untuk bertemu denganku? Apakah Anda membunuh Buki? Bicara. Hua Buki sudah mati? Apakah itu Anda?
Terakhir kali aku menggunakan dia untuk mengancammu. Aku takut kamu akan menyingkirkan semua orangku di Momanor. Jadi aku sudah menyuruh mereka semua pergi. Sekarang aku hanya ingin melawan Liu Mingyue. Aku pasti tidak memberikan perintah ini. Sekarang aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Jangan sampai aku tahu itu adalah kamu. Perlahan. Kamu selalu minum seperti ini setiap kali. Jika kamu tidak peduli dengan tubuhmu, hatiku sakit untuk anggurku. Apa yang salah? Tidak ada. Pemerintah tender sudah berakhir jadi aku menganggur. Ayo minum. Apa yang salah? Apakah kamu ingin aku mencari dokter? Tidak ada. Aku sudah menahannya begitu lama, akhirnya aku meluapkannya. Berhenti minum. Kamu selalu seperti ini sejak kecil. Kamu menyimpan semua pikiranmu di hatimu. Jika kamu tidak terkena panah waktu itu, kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu adalah ksatria jubah teratai. Apakah kamu pernah memperlakukan aku sebagai temanmu? Huabuki sudah mati. Orang-orang dari Momanor mengatakan bahwa ksatria jubah teratai yang meracuninya. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan memasang hadiah besar untuk menangkapnya. Apakah kamu percaya? Huabuki? Adik kecilmu? Ksatria jubah teratai meracuninya? Bagaimana mungkin? Aku pikir ada yang salah dengan Moruofei. Dia hanya bersikeras untuk menjadikan seseorang sebagai kambing hitam. Pasti ada sesuatu yang aneh dengan masalah ini, kamu harus menyelidikinya dengan jelas. Yuan Chong. Pernahkah kamu jatuh cinta pada seorang wanita? Dulu aku pikir aku hanya kasihan padanya. Aku kasihan bagaimana dia sama sepertiku. Tidak memiliki ibu sejak kecil. Saya merasa kasihan padanya karena dia sama seperti saya. Tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Tapi baru hari ini saya sadar bahwa saya menyukainya. Lalu saya mulai mencari alasan untuk menemuinya. Saya mencari-cari alasan untuk pergi melihatnya. Sebenarnya, saya hanya ingin bersamanya. Katakan padaku, apakah aku pantas disambar petir? Jangan bilang kau jatuh cinta pada. Jika aku masih hidup, aku akan kembali ke sisimu. Jika aku mati, tolong ingat aku selamanya. Hatiku sakit di sini, sakit sekali. Aku sekarang tahu kenapa ibu jatuh sakit karena depresi yang mendalam. Tapi kenapa? Kenapa aku baru sadar setelah dia meninggal? Kau temanku, katakan padaku apakah aku mengidap penyakit mental? Bilang padaku bagaimana aku bisa kembali acuh tak acuh seperti dulu. Begitu aku memikirkan betapa kesepiannya dia nanti. Hatiku terasa sangat sakit. Dia hanya ingin seorang ksatria jubah teratai. Tapi aku bahkan tidak bisa memberikan itu padanya.
Kak Yun, jika adik kecil Buki tidak mati, apakah kau akan menikahinya? Apa maksudmu? Kak Yun, aku menyukaimu. Tapi aku bisa melihat bahwa hanya Buki yang ada di matamu. Satu-satunya orang yang membuatmu khawatir dan kau pedulikan adalah Buki. Aku selalu berada di sisimu. Tapi kau tak pernah melihatku sekalipun. Kau tidak tidur semalaman tadi kan? Matamu merah. Aku iri padanya. Dia hanyalah gadis nakal yang lahir sebagai pengemis. Tapi begitu banyak orang menyukainya. Cukup. Dia sudah mati. Ketika dia hidup, dia tidak memiliki banyak hari-hari yang baik. Bahkan setelah kematiannya, aku tidak melihat banyak orang berduka atas kepergiannya. Apa yang kau irikan darinya? Iri karena dia diracuni oleh orang yang dia cintai. Atau iri karena dia adalah gadis nakal yang lahir sebagai pengemis? Tidak, Kak Yun, bukan itu maksudku. Aku Adik kecil Dansha. Dia tidak secantik dan tenang seperti kamu. Dia juga tidak memiliki keterampilan medis seperti kamu. Dia juga tidak memiliki kehangatan dan kepribadian penuh perhatian seperti kamu. Tapi karena hal itu, apakah itu membuatnya tidak layak untuk disukai orang? lupakan saja, aku akan mengatakannya dengan jujur. Buki tidak mati. Dia berpura-pura mati setelah dia diracuni. Dia meminum obat aneh untuk menghentikan racun itu. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Bahkan jika ada yang membusuk di perutmu, jangan bicara. Alasan kenapa kamu selalu di sini? Apakah karena kamu sudah tahu? Bahkan jika aku memohon kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Dia harus meninggalkan ibu kota, aku mohon padamu. Asalkan kamu membantuku dalam hal ini, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kak Yun, kau akan melakukan apapun yang aku katakan? Ya. Kalau begitu, aku ingin kau menikahiku. Pernikahan adalah hal besar. Kita seharusnya mendengarkan orang tua dan rekomendasi dari Mak Comblang. Tidak pantas menentukan pernikahan secara diam-diam. Aku akan memberitahu kakak untuk melamar ke Benteng Feiyun. Dia juga ingin aku menikah denganmu. Kak Yun, asalkan kau berjanji padaku. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Adik kecil Buki tidak mati bukanlah masalah besar. Manor pangeran tidak akan mengejar dan keluargamu tidak perlu bertanggung jawab. Bukankah itu lebih baik? Aku tidak mengerti kenapa Kak Yun gugup. Sebenarnya aku harus memberitahu Moruo Fei kabar baik ini lebih awal. Dan Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia tidak marah, wajahnya sangat kaku. Siapa yang tahu apakah manor kerajaan akan melampiaskan kemarahan mereka pada keluargamu? Keluargamu baik padaku, jadi sudah sepantasnya aku membalas kebaikan mereka. Adik kecil Dansha. Aku paling benci ketika orang mengancamku. Kamu harus senang bahwa aku bukan orang yang haus darah. Jika tidak, aku akan membunuhmu untuk membungkam mulutmu. Apa Kak Yun setuju? Aku bisa berjanji padamu. Tapi jangan buat aku membunuhmu. Tampaknya Buki lebih penting bagimu daripada yang kubayangkan. Janji seorang pria harus ditepati karena Kak Yun setuju dengan permintaanku. Aku percaya bahwa kau akan menepati janjimu. Aku harap kau juga akan melakukannya. Aku tahu kau benar-benar membenciku sekarang. Tapi tidak apa-apa. Asalkan aku bisa tetap di sisimu, aku tidak peduli dengan hal lain. Kak Yun, aku akan menjaga peti mati untukmu.
tidak perlu. Yuer, Nyonya akan dimakamkan hari ini, sebaiknya kamu tidak pergi. Yuer, pangeran tahu perasaanmu. Dia melakukan ini demi kamu, jangan pergi. Guru, biarkan aku pergi ke sana. Guru. Nyonya, orang dari Prince Manor telah mengirimkan hadiah duka cita. Kurir mengatakan bahwa pangeran tiba-tiba sakit dan putra mahkota harus merawatnya. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa datang. Angkat peti matinya. Ya. Ahlang, ayo kita pulang. Aku ingin menemaninya sedikit lebih lama. Kembali ke Momanor sebelum gelap. Buki. Aku akan sering mengunjungimu. Waktu dan subtitle disediakan oleh tim Stay With Me Vicky. Adik Buki. Masalah dengan kuda perang Feiyun telah terselesaikan. Setelah kamu pulih, aku akan kembali ke Feiyun. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Benteng Muda. Gali kuburnya. Nona, bisakah aku bertanya kemana kamu mengirim Buki? Tuan Muda, racunnya masih belum hilang. Kita perlu mencari tempat yang tenang untuk merawatnya. Sebaiknya kamu melupakannya. Anggap saja kamu tidak pernah bertemu dengannya. Tidak. Aku akan ikut denganmu, aku akan pergi setelah dia sembuh. Tidak. Tuan Muda, kamu tidak boleh mengikuti kami. Dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Jika tidak, aku lebih baik tidak berterima kasih dan membunuhmu. Kenapa? Kenapa kalian semua menyembunyikan sesuatu dariku? Tunggu. Setelah dia bangun, tolong berikan ini padanya. Karena kamu bisa menyelamatkannya, aku tidak akan menanyakan latar belakangmu. Setiap tanggal 3 bulan ketiga, aku akan menunggumu di gazebo kecil di Gunung Singlong. Selama 3 hari.
Tolong sampaikan padanya. Mari kita punya kesempatan untuk bertemu lagi. Tolong. Kami pasti akan membalas kebaikanmu kepada nyonya kami. Selamat tinggal. Buki. Apakah aku akan melihatmu di gazebo setiap tanggal 3 bulan ketiga? Temanku, kamu mau kemana? Aku akan mencari Buki. Mencari? Di mana? Di makam. Gunung Singlong sangat besar, kau tahu di mana dia dimakamkan? Yuan Chong sini. Gunung Singlong luasnya ratusan mil. Kapan kita bisa menemukannya? Itu adalah Momanor yang melakukan penguburan. Jadi mereka pasti menemukan tempat yang hangat tapi lapang. Itu akan berada di belakang gunung, kita hanya perlu mengikuti pemikiran itu dalam pencarian. Bahkan jika kita harus mencari setiap sudut tempat ini, aku akan menemukannya. Hanya kita berdua. Bagaimana kalau membawa lebih banyak orang ke sini besok? Mari kita berpisah, kau ke timur, aku ke barat. Prosesi pemakaman cukup megah, jadi pasti ada jalan dengan jejak kaki mereka. Yang pertama menemukannya akan menyalakan sinyal. Oke. Buki, 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 Buki. Zhang Qing, Zhang Qing, Zhang Qing. Tenang, dia sudah di bawah sana, jadi berhenti mengganggunya. Aku perlu melihatnya. Aku perlu melihatnya, biarkan aku sendiri. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Apa gunanya melihatnya? Dia sendirian di sana. Aku tidak ingin melihatnya kesepian. Dulu aku membencinya. Aku membenci Sue Fei. Karena membuat ibuku sedih dan terluka. Aku membenci wanita itu dan putrinya. Tapi ketika aku berada di Momanor, ketika aku melihatnya hampir memakan tikus karena kelaparan yang sangat, aku benar-benar merasa kasihan padanya. Aku merasa dia menjalani hidup yang lebih sulit daripada aku. Kita kehilangan ibu kita ketika kita masih kecil, tapi aku masih memiliki ayahku. Aku masih bisa hidup tanpa khawatir akan kelaparan. Dengan keterampilan bela diriku, aku masih bisa menjadi pahlawan yang bebas. Tapi dia, Buki tidak memiliki apa-apa. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mangkuk sedekah. Bahkan lentera kelinci berharga baginya. Yuan Chong, aku tidak ingin. Aku benar-benar tidak ingin dia sendirian. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya? Ayah, aku membencimu. Aku membencimu. Saking. Meskipun pangeran mengizinkanmu pergi ke Momanor, kamu harus tetap tenang di depan semua pejabat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa tuan rumah, tetap akan menjadi Momanor. Kamu hanya bisa menekan semua emosimu dan tetap di samping. Jika orang tahu bahwa kamu menyukai saudari kandungmu sendiri, mereka akan memandangmu dengan hina. Jika dia tahu, dia juga akan sangat sedih. Dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangan dengan dosa seperti itu. Tidakkah kamu ingin dia memiliki kehidupan selanjutnya yang baik?
Buki. Ini adalah kaki ayam yang kamu suka. Buki. Ini adalah lentera kelinci yang kamu suka. Aku akan membakarnya untukmu, agar kamu tidak tersesat. Lahir pada bulan keempat? Bagaimana mungkin dia lahir pada bulan keempat? Bukankah Buki lahir pada bulan kedua? Ulang tahun siapa ini? Ini ulang tahun Huabuki. Aku ingat ketika Sue Fei meninggalkan Pangeran Manor, aku sudah tahu segalanya. Ayah meninggalkan ibu kota pada bulan keempat. Bahkan jika Sue Fei hamil saat itu, paling lambat dia akan melahirkan pada bulan kedua. Mengapa di sini tertulis bulan keempat? Siapa yang menulis ini? Lentera ini. Selalu bersama Huabuki. Benar. Itu benar. Pasti dia. Dia ingin memberitahuku bahwa dia lahir pada bulan keempat. Dia bukan putri ayahku, dia bukan adik perempuanku. Yuan Chong, orang yang memberitahunya tentang identitasnya, adalah si pembunuh. Buki. Pasti ada sesuatu yang ingin dia katakan padaku. Tidak, aku harus menemuinya. Aku harus menemuinya. Di sini. Di mana mayatnya? Di mana Buki? Kemana Buki pergi? Saking. Besar aku untuk mencuri. Orang hidup tapi mengapa sih mencuri mayat? Itu akan mulai berbau dalam beberapa hari. Yuan Chong. Mungkinkah Buki tidak mati? Dia mungkin diracuni terlalu parah sehingga dia terlihat seperti sudah mati. Mungkinkah ayah kandungnya telah menemukannya dan membawanya pergi untuk menyelamatkannya? Dia hanya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahku, jadi mereka malah melarikan diri. Kamu bilang dia mungkin diracuni terlalu parah jadi dia terlihat seperti sudah mati. Kurasa dia mungkin benar-benar diracuni. Tapi seseorang menyelamatkannya, mereka tidak ingin dia terluka lagi jadi mereka memasukkan kematiannya? Benar. Buki tidak mati, dia pasti tidak mati. Yuan Chong, aku akan mencarinya. Aku akan menemukan pembunuhnya. Buki pasti ingin melihatku. Ada banyak hal yang ingin dia katakan padaku. Buki. Kamu di mana?